Selamat datang di Kebal IT. Di video kali ini kita akan melakukan instalasi dari template admin LTA 3. Silakan buka websitenya ya, yaitu adminlta.io. Nah, template ini akan kita install ke dalam Laravel 12 plus Livewire 3 kita. Nah, yang pertama, setelah buka websitenya, pastikan klik download. Lalu nanti kita pilih ya. Nah, ini kan version 4. Nah, kita nggak usah gunakan version 4 karena masih karena masih versi beta. Kita pilih yang version 3. Silakan scroll ke bawah, udah ada nanti version 3. Nah, ini kita yang gunakan admin LTA version 3.2.0. Gimana cara downloadnya? Tinggal pilih ke bagian ini, aset, lalu pilih yang bagian source code. Nah, lalu diklik. Nah, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, kebetulan punya saya sudah selesai ya, jadi silakan tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, lalu buka file download kita. Nah, ini admin LTA 3 kita. Klik 2 kali. Lalu yang ini, foldernya ini kita copy, lalu keluarkan dari foldernya. Nah, seperti ini. Kita tunggu loadingnya sampai selesai. Oke, ini punya saya sudah hampir selesai loading dari ekstrak folder admin LTA 3 kita ya. Sambil kita tunggu. Nah, ketika sudah selesai, lalu klik di bagian foldernya, kita klik copy atau Ctrl+C ya. Nih, copy. Nah, lalu buka kode kita ya. Yang pertama kita buka Laragon dulu, klik start all. Lalu klik www, kita buka e-gudang kita. Lalu jangan lupa jalankan terminalnya. Ini Laragonnya sudah bisa kita close ya. Nah, lalu kita ketikkan cd e-gudang, lalu kode spasi titik. Nah, maka akan muncul kode dari Laravel Livewire kita. Nah, pastikan kopinya ke dalam folder public ini ya. Ini folder admin LTA-nya kita copy, lalu pastekan ke dalam public. Nah, seperti ini. Kita tunggu loadingnya sampai bar atas ini selesai ya. Nah, nanti gitu, ketika sudah selesai, kita akan rename filenya. Nah, ini sudah selesai. Nah, saya rename ya menjadi admin LTA 3. Nah, seperti ini. Oke. Lalu, kita akan gunakan template-nya yang bagian legacy ya. Kita coba dulu. Nih, coba pilih ke bagian extras, lalu pilih ke bagian legacy user menu. Nah, kenapa pakai legacy user menu? Biar ada ini profilnya di kanan. Nah, perhatikan di bagian URL bisa kita lihat dia terdapat di dalam pages example lalu legacy user menu.html. Oke. Tinggal kita pilih ya. Tadi pilihannya pages ya, baru example, baru legacy user menu. Nah, semua kodenya ini kita copy. Setelah kita copy, kita buka di bagian resource, views, layouts, di bagian add, kita paste di sini. Sudah? Setelah itu, ini bisa kita close. Kita buat dulu satu route ya. Nah, route-nya apa? Kita buat dulu route. Ini arahnya kemana? Ke view. Kenapa ke view? Karena kita pakai Livewire ya. Sebetulnya bisa juga nggak usah ke view gitu, tapi lebih gampang kita aksesnya dari view. Nah, yang pertama kita akan buat dulu view dari superadmin user index. Nah, ini ya. Berarti kita buat di sini superadmin slash lalu user. Nah, karena dia index, nggak usah kita tulis index juga nggak apa-apa ya. Kalau mau kita tulis juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih, ini kan URL-nya. Nah, sekarang kita pilih view-nya mana yang mau kita tampilkan. Berarti superadmin user index kan gitu. Maka kita ketikkan di sini superadmin user index. Lalu titik koma. Seperti ini. Lalu supaya kita gampang nanti memanggil ya, kita kasih sebuah name. Biar kita gampang manggil ya. Name-nya kita copy aja dari sini sampai sini. Kita paste seperti ini. Nah, maka dari itu, ini sudah bisa kita panggil. Nah, biar lebih gampang kita buat seperti ini aja ya. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa kita panggil. Kita coba. Kasih slash, paste di sini, enter.
Maka ini seharusnya sudah bisa kita panggil untuk halamannya. Oke, sambil menunggu kita coba lagi, kita cek. Nah, komponen find, oh ini ada error ya. Kita cek dulu di mana errornya. Nah ini, X-nya ada 2, kita refresh. Nah, maka akan jadi halaman blank. Oke, gimana cara memanggilnya? Cara manggilnya itu pertama kita harus kasih dia extend dulu ya. Extend, kita panggil layouts kita. Layouts ini apa? Isinya admin LTA. Berarti layouts.app. Dia akan mengarah ke layouts. Layouts app. Oke. Nah, ini bisa kita komen dulu. Nah, kita akan bermain di sini dulu ya. Kita perbaiki bagian sininya. Nah, apa saja yang kita perbaiki ini lumayan banyak. Yang pertama ini kita rapin dulu ya. Komen-komennya. Nah, di sini, nah ini file ya. Nah, ini kita ganti ya. Jadi admin LTA 3/. Oke. Lalu seperti biasa jangan lupa tambahin aset kutip. Nah, ini di cut. Pindahkan sebelum kutip 2. Paste seperti ini. Lalu untuk stylenya ini sudah selesai. Kita tinggal bagian script. Nah, ini demonya bisa kita hapus ya. Ini bisa sampai sini, di sini. Ini bisa kita hapus, paste. Ini kita ganti jadi admin LTA 3 seperti ini. Lalu ini kita blok ya. Kita blok. Tekan Alt klik kiri ya. Lalu kita ketikkan seperti biasa aset kutip 1. Ini yang kita pindahkan sebelum kutip 2. Paste di sini. Oke. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, maka sudah tampil halaman yang seperti ini. Nah, ini masih belum rapi ya. Karena ini gambar-gambarnya belum kita load secara benar. Nah, sekarang kita rapiin dulu coba. Nah, yang pertama kita rapin dari atas ya, bergampang. Home kontak. Nah, ini kita nggak butuh ini ya. Kita cuma butuh ininya aja. Home kontaknya kita hilangi. Maka home kontaknya kita hapus LI-nya. Nih. Oke. Kita hapus. Maka home kontaknya hilang. Sip. Nah, kita juga nggak butuh ini ya. Maka akan bisa kita hapus juga navbar search-nya. Lalu message-nya kita hapus juga ya. Ini tanda panahnya ke bawahkan dulu. Notification juga kita hapus. Nah, pastikan gini ya. Nah, ngapusnya ini jangan dihapus dulu. Karena itu profil. Nah, kita hapus sampai sini. Maka kita refresh. Nah, sedikit lebih rapi. Untuk usernya ini bisa kita ganti juga ya. Menggunakan aset. Ini 2 ya. Atas sama yang bawah sini. Kita ganti jadi admin LTA 3/. Lalu jangan lupa tambahkan aset. Buka kurung kutip 1. Copy. Pindahkan sebelum kutip 2. Paste. Kita refresh. Nah, ini sudah ada gambarnya ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk elevationnya saya hapus. Elevation itu apa ini? Ya, ada shadow-shadownya itu kayak bayangan hitam. Dan ini saya hapus elevationnya. Jadi ketika saya refresh, nah dia tidak ada bayangannya ya. Lalu ini juga saya hapus. Ini beda ya elevation yang di sini sama yang di sini karena ini ada 2 gambar. Maka otomatis gambar yang di dalam bayangannya juga hilang. Oke. Ini kita ganti dulu ya sementara. Nah, nanti ke depannya ini namanya nggak kita ketik gini ya. Nanti namanya otomatis langsung dari ngambil data usernya. Nah, oops, sorry. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ganti aja nanti ini jangan small ya. Ini saya buat nanti admin aja. Ini. Nah, oke ya. Lalu coba saya kasih ya, ini jangan small. Kita kasih coba span. Kita kasih kelas. Kita kasih batch success.
kita kasih small aja ya. Nah, seperti ini. Up. Jelek ya. Kita hapus saja. Coba kita kasih satu buah div ya. Kita kasih div. Lalu kita kasih sebuah span. Kita kasih batch. Kita kasih batch success ya. Kita pilih admin. Oke, nah gini lebih cantik ya. Lanjut. Untuk BG primary-nya ini saya hapus. Jadi dia tidak warna biru. Nah, dia jadi warna putih ya. Lanjut lagi, apa yang bisa kita hapus? Setelah itu, nah ini. Saya nggak pengen ada follower, sales, dan friends-nya ya. Berarti kita bisa hapus satu buah LI-nya di sini. Ini kita hapus. Lalu, nah ini ada profil, ada site. Profilnya kita nggak perlu. Ini saya buat logout ya. Logout. Nah, kita kasih dia BTN apa kita baca, BTN SM, lalu BTN danger biar dia warna merah. Nah, seperti ini. Lalu supaya lebih cantik kita kasih satu buah icon ya. Fast FA sign out. Coba kita FA sign on, coba ya, out. Ini ya. Jadi ada logoutnya seperti ini, ada ikonnya. Oke. Lalu ini kita hapus ya yang dua ini. Cara ngapusnya itu di bagian LI ini. Nah, ini LI yang dua ini kita hapus. Sip, maka dia jadi di ujung seperti ini. Nah, ini untuk bagian navbarnya ini mungkin sudah selesai ya. Ini navbar. Nah sampai sini navbar ya. Nah, ketika sudah selesai, navbarnya bisa kita pindahin. Ini ya. Ini navbar bisa kita pindahin ke dalam navbar. Nah, kita paste di sini. Biar kita nanti gampang untuk editnya. Lalu di bagian sini, ini tadi kan navbarnya di sini. Kita include kan dia. Include layouts. Type navbar. Seperti ini. Oke, ketika kita refresh harusnya tidak terjadi apapun ya. Sip. Lanjut, kita akan perbaiki apa lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke sidebar ya. Ini sidebar. Ini kita buat nama aplikasinya e-gudang. Nah, seperti ini ya, e-gudang. Lalu ini ref-nya untuk sementara kita buat pagar aja seperti ini. Nggak masalah. Lalu gambarnya ya, gambarnya kita perbaiki ya. Admin LTA 3. Jangan lupa kasih aset, buka, pindahkan cut ya, ke sebelum tutup kutip 2. Refresh, nah maka akan ada seperti ini. Nah ini ada bayangannya ya, saya opacity-nya ini nggak mau, bisa hapus saja. Lalu elevation-nya juga kita hapus. Refresh, nah jadi seperti ini ya. Sip. Lanjut ke bagian sidebar. Ini search-nya kita nggak perlu. Berarti bisa kita hapus satu div ya. Satu div ini kita bisa kita hapus. Lalu coba save format dulu ya. Nah lanjut sidebar menu. Nah ini bisa kita hapus. Dashboard. Oke. Siapa ya? Nah, ini kita nggak gunakan yang dashboard ini, kita gunakan yang widget ya. Nanti kita perbaiki widgetnya. Nah, berarti LI di sini. Nah, LI di sini bisa kita hapus ya, satu LI. Ini hapus. Nah, kita gunakan yang widget ini. Nah, widget ini kita gunakan, kita ganti jadi dashboard. Lalu ini span-nya bisa hapus saja. Nah, jadi dashboard-nya seperti ini. Nah, ini tinggal ganti Eva Home. Nah, maka jadi sebuah
dashboard seperti ini. Lanjut, ini sudah selesai. Nah, kita butuh nih example ya. Kita butuh example. Maka ini semua LI-nya saya rasa sudah bisa kita hapus ya. Sampai ke bawah. Kecuali example. Example kita sisakan ya. Ini hapus. Kita blok ya. Ini kita blok sini. Cut-nya juga kita hapus ya. Ini cut. UI elements. Form. Table. Nah, ini example. Ini hapus. Nah, example di sini kita cut ya. Pindahkan ke, oh tetap nggak usah kita cut. Jadi ini kita buat menu super admin. Refresh. Nah, seperti ini. Oke. Menunya kita hilangkan gini aja. Sudah bisa. Lanjut, semua LI-nya sudah bisa kita hapus sampai ke bawah. Oke. Sampai ke bawah. Kita hapus semuanya sampai ini LI. Jangan UL-nya ya. LI-nya. Maka sisa seperti ini saja. Kita refresh. Nah, maka ada menu halaman seperti ini. Lanjut. Nah, kita copy. Pindahkan ke dalam. Nah, oke ya. Sip. Jadi sekarang kita tinggal ganti-ganti. Nah, kalau super admin ada menu user. Nah, seperti ini. Oke. FA-nya kita buat FA user. Lalu ini bisa kita hapus saja ya. Ini kita hapus tanda pagar seperti ini. Ini juga tanda pagar seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy-copy saja ke bawah. Nah, habis user, kita butuh yang namanya kategori ya. Kategori. Oke. Lalu kita butuh yang namanya barang. Oke. Nah, ini sekarang tinggal ganti ikonnya. Oke. Icon kita bisa cari di font awesome 5. Ya, kita cari. Nah, ini font awesome version 5. Oke. Nah, kita cari aja sini icon yang sesuai selera kita masing-masing. Oke. Nah, contohnya ya, kita mau mencari kategori. Coba. Kategori cocoknya apa ya? Kategori. Gak ada ya. Kayak coba saya buat list saja. Nah, ini ya. Ini ada list. Berarti di sini FA list. Kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, kalau barang warehouse coba ya. Warehouse karena kita bicaranya gudang. Nah, ini warehouse ya. Berarti FA warehouse. Kita refresh. Oke, sip ya. Ini GitHub-nya sudah bisa. Ini biarkan dulu. Oke. Nah, ini ikonnya sesuaikan selera masing-masing aja ya. Nggak ada masalah. Kita lanjut lagi untuk buat menu admin. Kita copy dari sini. Lalu kita pastekan sini. Lalu untuk barang, kita copy, pindahkan ke sini. Kenapa barang? Karena admin cuma bisa lihat barang. Nah, maka nanti ada seperti ini. Nah, ini nanti tampilannya akan kita bagusi ya. Jadi kalau dia super admin yang login, dia menunya hanya sampai sini. Kalau admin hanya ini, admin nggak bisa lihat menu yang ini. Oke. Lalu kita rapin lagi ya. Karena sidebarnya ini, sidebar kita sudah selesai. Ini ya. Sidebar ada selesai. Nah, berarti sidebar sampai sini kan. Nah, kita sudah bisa pindahkan dia. Jadi buka tagnya. Sebentar. Nah, aside. Nah, ini aside-nya kita copy. Ya. Pindahkan ke bagian nih sidebar. Paste di sini. Oke, sip. Sudah saya paste. Tinggal kita panggil dia di sini. Ini copy, paste, kita buat sidebar. Nah, ketika kita refresh, ini seharusnya nggak terjadi apa-apa. Sip. Lanjut. Kita sekarang ngerapiin bagian yang sini ya. Nah, sekarang
kita kan buka superadmin user ya. Kan gini URL-nya nih. Superadmin user index. Nah, ini title-nya kita ganti dulu. Oke. Kita ganti. Nah, title di sini kita kasih dengan nama yield title. Oke. Jadi cara panggilnya gini. Nah, buka superadmin view ya. Superadmin user index. Nah, di sini kita sudah bisa panggil yang namanya title. Kita kasih di sini namanya section. Nih, sectionnya title. Isinya apa? Isinya berarti data user. Kita refresh. Nah, maka yang di atas ini sudah berganti. Oke. Nah, kita rapin sedikit ya. Ini kita buat gudang. Nah, seperti ini. Jadi yang di atasnya lebih rapi di sini. Oke. Nah, sekarang ini juga bisa kita ganti. Oke. Kita ganti dia dengan nama. Nah, sekarang kita masuk di bagian legacy user menu ini ya. Nah, ini bisa kita ganti. Kita panggil dia dengan nama yield title. Coba. Nah, maka bisa berganti jadi data user. Nah, dia nanti akan mengikuti title-nya. Sip. Sekarang kita lanjut. Ini saya kasih icon ya, biar lebih cantik. Kita kasih icon pas FA user. Refresh. Nah, ini. Kita kasih ya, MR2. Nah, biar dia tidak terlalu rapat. Oke. Nah, ini kan ke home. Kita jangan ke home, tapi kita ke dashboard. Oke. Ini dashboard. Kita enter biar rapi ya. Yep. Nah, dashboard di sini akan saya kasih icon. Kita kasih icon dengan nama FA home. Kita kasih juga jaraknya ya, MR2. Nah, jadi seperti ini. Oh, terlalu jauh ya. Kalau MR-nya 2, satu aja. Biar tidak terlalu jauh. Oke, kita sudah punya dashboard. Nah, di sini kita tinggal panggil lagi title-nya gitu. Bisa kita lihat di legacy user menu. Ini. Enter. Di sini kita kasih sebuah title lagi. Nah, jadi dia tinggal data user. Sip ya. Nah, kalau mau kasih icon, tinggal kasih icon aja. Titik fast FA user. Jangan lupa kasih tambahkan MR1. Refresh, save. Maka bagian sininya sudah selesai. Oke. Lebih cantik ya. Lanjut. Kita perbaiki lagi ya. Ini bisa kita hapus kontennya. Ini juga bisa kita hapus. Nah, sip. Ini bisa saya hapus. Ini juga bisa kita hapus. Kita hapus. Nah, title di sini ini akan kita ganti ya. Ini div card tools ini kita hapus. Jadi kita nggak perlu ada ini. Oke. Sip. Ini kita hapus di sini. Hapus. Oke. Nah, ini juga kita hapus seperti ini. Nah, maka dia jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat satu tombol ya di kiri. Oh, kita kasih dulu namanya drop down. Coba buka ya Bootstrap 4. Bootstrap 4. Oke, kita pilih yang namanya itu drop down. Oke. Cari drop down yang dia ke kiri ya, ke left. Nah, kita nanti buat seperti ini. Tapi yang kiri. Ini small. Pilih yang directionnya ke kiri. Mana ya? Ini kanan. Nah, ini. Saya butuhnya yang drop left. Berarti kita butuhnya yang ini. Nah, ini copy aja. Kita paste ke dalam sini. Oke. Ketika kita refresh, maka kita punya drop down seperti ini. Oke ya. Nah, ini tinggal kita pindahkan aja. Kita buat satu div. Kita buat div lagi ya. Oke. Di dalam div ini kita kasih button dulu satu. Contohnya tambah data gitu. Oke.
Nah, ini kan dua seperti ini. Tinggal di cut headernya kita kasih di flex, kasih yang namanya justify content between, biar dia arahnya kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Oke. Tapi ini ada masalah lagi. Kenapa dia nggak ke kanan ya? Sebentar. Di flex justify content between. Oke. Kalau ini saya kasih div lagi. Oke, di sini kita kasih kelas. Ini saya enter. Lalu ini saya cut, paste di sini. Nah, jadi ya seperti ini. Jadi lebih baik kan? Nah, dia bungkus lagi ke dalam div ya. Div ini kasih namanya div flex justify content between. Jadi kita punya dua div di sini. Nah, ini bisa kita enter, ini hapus. Oke. Sip ya. Nah, ini sekarang tinggal kita rapikan. Kita kasih yang namanya btn, btn sm, btn primary. Jadi dia warna biru. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih icon ya, biar lebih cantik. Kita kasih icon di titik fast FA plus. Jangan lupa tambahkan MR1. Nah, jadi seperti ini ya. Lebih baik kan? Nah, sekarang kita akan urus yang bagian sini, draft left. Ini kita buat cetak. Ya, kita buat cetak. Lalu kita kasih dia warnanya itu warna kuning. Ya, jangan secondary. Berarti warning. Lalu kita refresh. Kita kasih BTN-nya kecil aja ya. BTN SM. Nah, jadi lebih kecil seperti ini. Oke. Selesai ya. Kalau mau lebih cantik lagi kita bisa kasih di sini icon ya. Jadi kita kasih fast FA print MR1. Nah, berarti ada icon cetaknya ya. Sip. Lalu cara ngisi isinya itu pakai ini. Kita bisa cek di Bootstrap. Lalu mana itu ya? Sebentar. Kita bisa isinya itu menggunakan, saya lupa. Ini dia. Pakai E ya. Nih. Seperti ini. Copy aja salah satunya. Kita copy. Paste ke dalam. Oke. Kita cek dulu berjalan atau tidak. Nah, ini sudah di sini ya. Tinggal kita perbaiki. Saya yang mau pertama itu ada Excel. Oke. Excelnya itu ada ikonnya. Fast FA file Excel nama ikonnya. Jangan lupa tambah MR1. Jadi kok di refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi ada Excel. Nah, saya mau warnanya itu hijau. Berarti kita buat di sini text success. Kita refresh. Nah, jadi warnanya hijau. Begitu juga yang untuk PDF. Copy paste aja. PDF saya mau warna merah. Filenya file PDF. Dan di sininya kita buat PDF. Kita refresh. Maka ada tampilan PDF seperti ini. Oke. Maka untuk bagian cut header, ini namanya cut header ya. Cut headernya kita sudah selesai kita edit. Sekarang kita akan melakukan edit di bagian bodinya ya. Dan kita tidak perlu footernya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mengganti ininya ya, isi cut bodinya. Oke, kita buka mana tadi ya, sebentar. Di bagian app. Nah, ini kita akan bermain di namanya cut body. Nah, ini di sini nanti kita buat isi konten ya, gitu. Oke. Nah, ini isi kontennya nanti table ya. Lalu bagian footer ini bisa kita hapus ya, cut footernya. Kita lanjut. Nah, berarti nanti di sini isi table ya. Nah, ini karena sudah selesai, kita bisa pindahkan dia. Nih. Jadi div ini, satu div ini kita pindahkan ke dalam nih. Kita cut. Nah, kita akan bermainnya nanti di sini di bagian dalam left wire. Nah, ini left wire, super admin, user index. Ingat ya,
dia dipindahkan ke dalam Livewire, superadmin, lalu user, lalu index. Nah, perhatikan di sini, pastikan pastenya itu di dalam div-nya. Ini div-nya nggak boleh dihapus ya, jangan kita hapus. Pastekan dia di sini, oke? Nah, paste di sini. Ingat, div yang tadi jangan dihapus ini, jangan diganggu, oke? Maka kalau kita refresh, ini akan hilang seperti ini, oke ya? Nah, gimana cara mengembalikannya? Cara kembalikannya kita harus panggil dia. Yang pertama kita buka app-nya. Nah, kan tadi dia di sini. Kita harus include-kan dulu dia. Bukan di-include, tapi kita kasih dia itu sebagai yang namanya itu yield. Oke. Yield. Lalu kita kasih dengan nama content. Seperti ini. Oke. Lalu di bagian view-nya, di bagian view, bukan di bagian Livewire ya. Bagian view, user index, kita panggil dia, kita kasih section, content namanya. Isinya apa? Isinya si Livewire-nya. Tinggal kita panggil Livewire-nya tadi yang berada di dalam ini. Nah, di dalam Livewire ini. Kita buka Livewire. Add Livewire. Nah, kita isi dari Livewire-nya di mana? Di dalam ini ya, superadmin user index. Berarti kita buka superadmin, gak perlu lagi tulis Livewire ya, karena dia otomatis mengenali folder si Livewire. Berarti superadmin titik user titik index. Oke, coba kita panggil. Nah, kembali normal ya, berarti sudah berhasil. Jadi sekarang ini sudah dirender oleh si Livewire-nya gitu. Oke, dia sudah dirender oleh ini superadmin user index. Nah ini. Oke, sip. Sekarang kita perbaiki footernya ya. Footernya. Nah ini footer bebas ya. Mau isi apa? Ini saya pinginnya seperti ini strong. Oke. Nah saya maunya ini kita copy. Kita paste di sini ya. 2025 ini terserah kita buat apa, ya bebas. Nah ini hapus saja seperti ini. Kita refresh. Sorry, ada yang error. Kenapa dia bisa error? Div class, ntar ya. Copyright, kenapa dia tidak berubah? Copyright 2025. Oh ini yang di sini, salah kita. Berarti ini kita copy, kita hapus semuanya. Coba. Nah jadi dia di sini. Oke ya, sip. Sekarang sidebar duck ini bisa kita hapus sih, nggak perlu. Oke, nggak ada masalah ya. Kalau kita minimize, oke juga nggak ada masalah, semuanya lancar. Oke, sip. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan memperbaiki dari sidebar aktif di sini ya. Nah ini kan menu superadmin user. Berarti nanti si sidebar user itu yang aktif. Kita coba contohkan dulu ya. Di bagian user ini sidebar, pergi ke sidebar user. Coba kita kasih kelas aktif ya. Nah nanti dia maka seperti ini. Ada tulisan birunya. Nah ini nggak bisa kita gini caranya. Kenapa? Karena nanti kalau ada di menu lain, dia nanti jadi aktif semua seperti ini. Nah nanti jadi ada dua gini yang aktif atau lebih dari dua gitu. Nah caranya tinggal kita kasih yield saja. Kita kasih yield. Kita kasih di sini yang namanya itu menu superadmin user. Oke, ini sorry bukan di sini ya, tapi di bagian user. Ini aktifnya hapus, paste. Nah tinggal kita panggil si yieldnya nih. Jadi kita panggil, pastikan di view ya, di view. Pastikan ini jangan kita buka Livewire-nya nih. Bagian view superadmin user index, kita tinggal panggil dia ya. Copy aja ini. Menu superadmin user, kita kasih nilainya aktif. Maka ketika kita refresh, nah dia akan aktif. Nah nanti ini kalau kita geser ke dashboard, dia akan hilang.
Oke. Seperti itu saja untuk konten di video kali ini ya. Nanti kita akan lanjut membuat isi kontennya. Oke, isi konten data usernya ini. Dan nanti kita lanjut ke bagian dashboard ya. Jadi nanti kita ngodingnya itu bukan di view lagi, karena view cukup memanggil livewire-nya. Kita akan ngodingnya di dalam livewire, superadmin, user, index. Nah, di sini nanti akan kita coding berupa table-table kita. Oke, di sini isi kontennya ya, itu yang ini. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.